Oke semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman sekalian pernah nggak dengar aplikasi pinjaman online yang namanya Ada Modal? Mungkin beberapa sudah pernah dengar dan mungkin sudah melihat iklannya. Atau jangan-jangan teman-teman udah ada niatan mau cobain pinjam di situ. Saran saya, teman-teman tonton video ini sampai selesai karena saya akan tunjukin aplikasinya seperti apa, maksudnya itu sistemnya seperti apa. Apakah cocok untuk kalian ya, maksud saya gitu ya, apakah cocok untuk kalian atau tidak. Karena nggak semua pinjaman online itu murah, tenornya panjang, nggak seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman silahkan disimak untuk review aplikasi Ada Modal kali ini. Oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi kita masuk ke aplikasinya ya. Jadi kita sudah di dalam aplikasi. Tujuan saya memberitahu teman-teman supaya teman-teman nanti bisa mempertimbangkan kembali kalau mau pinjam di aplikasi pinjaman online ya, karena sudah tahu sistemnya seperti apa setelah nonton video ini nanti. Nah, aplikasi Ada Modal ini pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Jadi memang saya cek terdaftar di OJK ya teman-teman. Tapi ada tapinya, tapi tenornya pendek, bisa dibilang cukup pendek karena hanya 14 hari ya. Bukan 1 bulan ya, bahkan bukan bulanan, 3 bulan, 6 bulan, nggak seperti itu. Tapi hanya 14 hari. Jadi hampir mirip kayak pinjaman online non OJK, biasanya itu hanya 7 hari malahan tenornya. Tapi di sini 14 hari. Yang membedakan adalah kalau pinjaman online non OJK itu biasanya bunganya lebih tinggi ya teman-teman. Biasanya 60%, 70%. Nah, kalau ini 14 hari bunganya jauh lebih ringan. Kayak gitu aja. Nah, kita lihat di sini klik pengajuan ya. Kebetulan saya sudah daftar dan sudah di ACC. Nah, ini dia. Saya bisa pinjam hanya 800.000 maksimal. Kalau mau ganti pinjaman tinggal diubah saja di situ 600.000, 700.000 pilihannya ya. Nah, kemudian untuk rekening pencairan gak usah saya bahas, pastinya bank-bank besar ada ya seperti BCA, Mandiri, BNI dan lain-lain. Kemudian untuk rinciannya seperti ini teman-teman. Bunganya Rp33.600. Jadinya kita pinjam 800.000, nanti bayarnya 800.000, Rp33.000 sekitar itu. Kalau dilihat dari nominal memang nggak seberapa ya. Tapi kalau dilihat dari persentase itu sekitar berapa persen ya? Coba dihitung sendiri aja teman-teman. 800.000 ke 833.000 itu berapa persen? Memang kalau dilihat dari nominal nggak begitu kerasa lah bunganya ya. Nah sekarang kesimpulannya adalah pinjaman ini nggak cocok untuk kalian yang yang gajiannya atau dapat uangnya itu bulanan, misalkan karyawan perusahaan apa gitu, pokoknya yang gajiannya bulanan itu nggak cocok ya, karena ketika nanti udah jatuh tempo kan cuma 14 hari ya. Teman-teman belum terima gaji misalkan, terus nggak ada uang cadangan ya, nanti teman-teman akan kebingungan sendiri, malah bisa menyebabkan teman-teman gagal bayar ya. Apakah kalau teman-teman gagal bayar di sini aman? Apakah kalau teman-teman gagal bayar di Ada Modal ini aman gitu? Jawabannya bisa dibilang gak aman sih teman-teman. Gak amannya gimana sih bang? Apakah kita akan didatangi DC lapangan atau diteror atau gimana? Bukan itu sih teman-teman ya. Maksudnya gak aman itu data kalian nanti akan masuk ke Pusdafin atau Pusat Data Fintech Lending gitu ya. Nah itu tempat apaan? Itu adalah seperti tempat penyortiran. Jadi di situ adalah tempat data-data yang jelek lah teman-teman ya, data-data busuk bisa dibilang kayak gitu. Nah ketika sudah masuk di situ, kalau biasanya itu orang nyebutnya blacklist gitu, masuk slik OJK gitu. Kalau sudah masuk di situ ya teman-teman nggak bisa pinjam di aplikasi manapun ya, bahkan di bank sekalipun kadang-kadang sulit teman-teman ya, karena bank juga akan tetap ngecek track record kalian pernah ngapain aja, pernah pinjam di mana aja, pasti ngelacak track record kalian lah. Kalau nggak beres ya teman-teman,
ada potensi kesulitan pinjam uang di bank gitu ya. Jadi pinjaman online ini untuk ada modal ini cocoknya untuk siapa? Karena tenornya pendek dan bunganya kalau dilihat dari nominal ya cukup oke lah gitu ya. Tenornya 14 hari ini cocoknya untuk mungkin yang jualan kayak gitu karena dapat uangnya kan setiap hari, cash flow-nya setiap hari dapat gitu. Jadi mereka bisa ngumpulin setiap harinya. Nah, kalau pekerja, karyawan yang gajiannya bulanan, saya rasa kurang cocok ya. Mending cari yang lain aja. Nah, setelah ini teman-teman udah tahu sistemnya seperti apa, bunganya gimana, silakan dipertimbangkan kembali. Jangan asal melakukan pengajuan pinjaman online ya. Jadi silakan dipertimbangkan sendiri. Kalau dirasa keberatan ya jangan. Kalau dirasa worth it ya silakan. Saya di sini hanya nge-review saja aplikasi-aplikasi pinjaman online yang ada di Indonesia, terutama yang terdaftar di OJK. Gitu ya. Dan teman-teman juga bisa cek aplikasi lain di channel ini. Saya udah banyak bahas. Silakan dicek sendiri nama aplikasinya apa dan sistemnya gimana, silakan ditonton videonya. Segini dulu di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.